Helot, pada siang hari ini kita berjumpa lagi pada PON dari pada siang hari ini kita akan memasuki sesi ketiga. Kali ini ada tema yang sangat menarik yang ingin ya di-sharing kepada kita semua. Namun terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Saya Kusmarmi sebagai host dari SMA Negeri 1 Prambanan. Untuk moderator Ibu Dr. Anda Teresia Sri Subekti dari SMKN 1 Depok. Sedangkan pemateri pada siang hari ini adalah Ibu Tri Tusiani SPD dari SMA Negeri 1 Temon. Bapak Ibu sahabat guru yang hebat, Allah memberikan kemampuan kepada makhluknya itu berbeda-beda. Ada yang dikaruniai pikiran yang sempurna, memiliki panca indera yang lengkap, namun ada dapat bonus yang namanya indera keenam, atau lebih dikenal dengan memiliki kepekaan yang lebih. Nah, salah satunya adalah indigo. Kita tidak asing dengan yang namanya indigo. Namun sebagian masyarakat ada yang menganggap anak yang memiliki kepekaan atau disebut indigo itu dianggap cacat atau memiliki kelainan. Padahal dalam dunia medis pun ataupun non medis secara agama itu bukan satu cacat, tapi satu kelebihan yang diberikan Allah kepada makhluknya, di mana anak indigo itu dapat melihat kehidupan di dunia lain atau astral, dunia astral. Jadi mereka bisa melihat bentuk, rupa, kemudian bisa berkomunikasi dengan mereka. Kalau indigo ini atau kelebihan kemampuan melihat ini bisa diolah dengan baik, maka dia akan dapat bermanfaat atau memberikan manfaat pada orang lain. Untuk itu, ya, pada kesempatan hari ini akan dipandu oleh Ibu Dr. Anda Teresia Sri Subekti sebagai moderator. Untuk itu waktu kami silakan. Terima kasih untuk Ibu Gus yang sudah membuka presentasi pada siang hari ini. Terima kasih kepada Ibu Gus yang sudah membuka presentasi sesi ketiga pada siang hari ini. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa dulu agar presentasi pada siang hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa selesai. Baiklah Bapak Ibu, untuk materi yang akan di-sharingkan oleh Ibu Tri ini sangat menarik, yaitu tentang indigo bukanlah cacat atau kelainan jiwa. Tadi sudah banyak disampaikan sedikit tentang indigo, dan karena waktunya sudah semakin berjalan, maka untuk selanjutnya kami persilahkan Ibu Presenter, Ibu Tri Tusiani untuk menyampaikan materi secara lengkap tentang indigo ini. Kami persilahkan Ibu Tri, monggo. Ya, terima kasih Bu Teresia yang sudah memberikan waktu sepenuhnya kepada saya. Pada siang hari ini saya menyampaikan materi tentang indigo. Indigo bukanlah cacat ataupun kelainan jiwa, karena banyak masyarakat yang sekarang menganggap bahwa indigo itu
eh, orang yang atau anak yang aneh, kadang tingkah lakunya aneh dan sebagainya. Untuk selengkapnya akan saya paparkan. Ya, apa yang dimaksud dengan cacat dan kelainan jiwa. Jadi kita harus tahu pengertiannya dulu. Ya, cacat adalah kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna yang terdapat pada badan, benda, batin. Nah, maka kadang-kadang kita jarang atau sulit menerima kecacatan tadi. Biasanya ini pada fisik kalau untuk yang cacat. Kemudian untuk yang kelainan jiwa, itu orang yang mempunyai fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan atau kualitas hidup yang banyak memiliki risiko gangguan jiwa atau kelainan jiwa. Selanjutnya akan saya paparkan untuk apakah itu indigo. Jadi indigo itu banyak sekali disoroti masyarakat, terutama para ilmuwan itu sudah muncul ketika tahun 1970-an, itu sudah banyak yang meneliti, karena di sini biasanya anak-anak indigo itu menunjukkan perilaku aneh dan tidak biasa. Bahkan kadang-kadang sering didiagnosa mempunyai kelainan ADHD atau anak yang kurang perhatian. Jadi kadang-kadang tingkah lakunya itu tidak terkendali atau tidak memikirkan risikonya apa. Itu untuk indigo. Nah, ini adalah istilah umum yang diberikan itu kepada anak yang menunjukkan perilaku lebih dewasa dibandingkan usianya. Jadi ketika anak itu 2 tahun tetapi dia sudah menunjukkan perilaku seperti anak-anak mungkin 5 tahun karena memiliki intuisi atau ketajaman batin yang sangat tinggi, itu secara umum pengertian dari indigo. Ada yang memberikan pengertian, nah menurut metafisika itu terdapat 7 warna cakra yang dikelompokkan menjadi 3 warna dasar. Kalau yang 7 cakra itu yang sering kita kenal dengan Meiji, Kuhibinyu, merah, kuning, hijau, dan seterusnya. Kemudian untuk yang ini dikelompokkan lagi menjadi 3 warna dasar, yaitu merah, kuning, dan biru. Biasanya disebut dengan warna primer ya. Nah, untuk indigo itu ada di urutan ke-6, yaitu warna nila, yaitu campuran antara warna merah, magenta, dan biru. Untuk warna nila, jadi ini pengertian indigo dari warnanya. Itu secara alamiah badan halus, itu dia memunculkan karakter matang secara rohani. Jadi kejiwaannya itu lebih matang. Itu untuk warna nila. Kemudian untuk warna biru itu nalarnya cerdas, untuk warna merah perasaannya sangat peka. Untuk campuran warna biru dan merah itu biasanya yang disebut tadi sebagai indigo itu sifat spiritualnya yang tinggi. Karena itu ungu ya, itu bisa melihat ke dimensi yang lain. Kemudian saya sampaikan untuk ciri-ciri, itu biasanya IQ anak-anak indigo itu rata-rata tinggi. Jadi di atas 120-an, 130. Kemudian pengetahuannya lebih luas, meskipun usianya mungkin masih digolongkan di anak-anak. Kemudian jiwanya tadi sudah saya katakan itu lebih dewasa dibanding dengan anak seusianya dan memberikan solusi kepada mereka yang memiliki masalah. Kemudian terkadang diikuti dengan perkembangan fisik yang lebih cepat, misalkan gigi seperti itu. Secara fisik sekarang untuk indigo, dan ini memang kalau dideteksi secara mata gitu, itu susah ya, karena masa kita mau memperhatikan bentuk kuping, kemudian mata dan sebagainya. Tetapi secara umum
itu telinganya bentuknya seperti ini, jadi agak keluar kepala, kemudian Bener kan? bentuk ujung telinga yang cukup runcing. Ini disebabkan karena dia punya kepekaan yang tinggi tadi. Kemudian untuk lingkar kepala itu volumenya lebih besar. Itu untuk secara fisik. Nah, yang ketiga secara fisik itu pandangan matanya lebih tajam. Jadi pupil matanya lebih lebar, maka warna putihnya sedikit. Tetapi untuk anak-anak indigo itu biasanya ada penyakit asam lambung, kemudian sakit kepala yang hebat dan kerap sekali. Jadi ini yang harus kita waspadai sebagai orang tua. Kemudian secara emosional itu rasa empatinya tinggi, mudah terenyuh, mudah kasihan seperti itu. Tapi rasa marahnya itu sangat ekstrim, bahkan terkadang-kadang langsung muncul dia menjadi pemarah. Itu yang harus kita perhatikan sebagai orang tua, karena kalau tidak kita kendalikan, maka rasa marah itu akan merugikan. Kemudian pendengarannya yang tajam, bahkan mungkin suara-suara luar yang mungkin kita tidak dengar itu anak-anak indigo bisa mendengar. Nah, masih untuk sifatnya tidak mudah berkompromi, kemudian mudah bersikap sadis katakanlah begitu ya, dan tak berperasaan, susah diatur oleh kekuasaan, jadi cenderung dia ke pemberontak. Tetapi ada sisi baiknya untuk anak-anak indigo itu lebih bijak. Berbakat dan kemampuan akademisnya dia baik, karena tadi untuk IQ-nya cukup tinggi. Nah, ini ciri-ciri yang khas untuk orang indigo. Jadi kemampuan clairvoyant itu adalah melihat suatu kejadian di tempat lain. Ini karena disebabkan setiap benda itu juga memancarkan gelombang. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut untuk gelombang ini. Kemudian untuk kemampuan precognition, jadi dia bisa melihat atau memprediksi suatu peristiwa di masa yang akan datang. Jadi melihat langsung dengan dimensi waktu, atau mungkin dia menganalisis dari data-data, karena kemampuan menganalisis data anak indigo itu lebih tinggi dia. Yang ketiga itu kemampuan retrocognition, jadi kebalikan dari precognition, itu melihat kejadian masa lalu, tetapi jarang sekali anak-anak yang bisa untuk kemampuan yang ini. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa untuk orang-orang indigo atau anak indigo itu kemampuan analitiknya tinggi dari data-data yang tersebar, atau mungkin malah menghubungkan data dan menyambungkan kesimpulannya. Nah, ini adalah cara kerja gelombang otak. Jadi otak itu dibantu dengan menggunakan energi dari tubuh, kemudian diubah menjadi energi listrik di dalam otak. Untuk mengubah tadi, otak memerlukan 0,1 volt untuk bekerja menghubungkan sel-sel di dalamnya yang berjumlah miliaran bahkan triliunan. Nah, otak itu juga akan memancarkan gelombang, ada 4, ada gelombang gamma, 16 sampai 100 Hz, kemudian delta 0,5 sampai 4 Hz, theta 4 sampai 8 Hz, dan beta 12 sampai 19 Hz. Nah, para ilmuwan itu sudah menemukan namanya gelombang epsilon, jadi gelombang di bawah delta, itu kecepatannya hampir sama dengan kecepatan cahaya, 299.793, biasa dibulatkan 3 kali 10 pangkat 8 ya kalau untuk kecepatan cahaya. Nah, gelombang epsilon ini yang ditangkap oleh indigo dan dimensi lain. Jadi kenapa anak-anak indigo itu bisa merasakan atau mempunyai kepekaan dengan dimensi lain atau makhluk lain. Itu karena mereka mempunyai gelombang epsilon ini yang tidak dipunyai oleh anak-anak biasa. Jadi dia bisa menangkap, dan ini juga ditangkap oleh makhluk lain tadi. Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua ciri-ciri tersebut dimiliki oleh seorang indigo. Jadi ada yang bisa melihat, ada yang tidak. Mungkin ada yang anak itu hanya bisa
istilahnya menerawang gitu ya, masa depan atau mungkin masa lalu yang mungkin memang sudah spesialnya atau karena tadi jarang sekali ya. Nah, jadi tidak semuanya ciri-ciri yang saya sebutkan itu dimiliki semua. Jadi hanya mungkin beberapa saja yang punya. Nah, untuk mengetahui anak indigo, sekarang sudah ada zamannya lebih modern, itu diperiksakan IQ-nya. Kalau lebih dari 120, kemudian periksa aura. Aura itu adalah energi elektromagnetik yang berputar melalui badan. Nah, itu periksanya adalah dengan menggunakan ESP atau Extrasensory Perception atau lebih dikenal dengan AVS. Kemudian membandingkan antara pernyataan dengan realita. Misalkan, oh tadi saya kok melihat ini, misalkan begitu. Nah, kenyataannya mungkin ketika di foto, oh kok ada. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian, apa sih yang harus dilakukan untuk saran untuk orang tua dan guru? Yang pertama, perlakukan dengan penuh penghargaan, karena tadi anak itu adalah sifatnya pemberontak. Kemudian, dengarkan pendapat mereka, kembangkan kemampuan, bangun sikap kooperatif, dan hindari memberi perintah. Yang kelima, bantu mereka membangun bakat dan kemampuannya, karena mungkin tadi lebih ya bakatnya. Kemudian yang keenam, bersikap toleran dengan emosinya yang ekstrim atau yang kadang-kadang muncul tiba-tiba tadi. Nah, untuk yang ketujuh, dorong mereka untuk menjadi sumber kedamaian bagi orang lain. Artinya ketika mereka sudah mempunyai perilaku itu, mungkin orang juga akan, atau mungkin anaknya sendiri itu merasa, wah saya kok lain ya. Nah, beri mereka support untuk membuat kedamaian bagi orang lain. Kemudian jelaskan mengapa untuk semua hal. Kurangi, bahkan yang terakhir adalah kurangi obat-obatan, karena Anda indigo itu bukan sebuah kelainan. Bahkan mungkin kalau orang tua yang tidak memahami, itu dikira sebuah kelainan, jadi nanti terlalu diberikan banyak obat penenang dan sebagainya. Nah, saya kira pemaparannya cukup itu dulu. Ibu, monggo saya kembalikan ke... Oh, begitu ya? Ya, terima kasih Ibu Tri yang sudah memaparkan tentang apa itu indigo, berapa macam itu indigo, bagaimana proses kerja indigo, yang sangat menarik sekali. Istilahnya bersyukurlah kepada orang-orang yang dikaruniai Tuhan untuk bisa melihat dimensi lain, sehingga kelihatannya dengan orang-orang seperti itu mereka lebih bijak, lebih pandai, dan lebih dari yang manusia normal. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Ini sudah ada yang bertanya dari Ibu Nurhayati. Ya, ternyata pakai pengukuran gelombang otak ya. Mengukurnya pakai apa? Adakah hubungan antara anak indigo dengan kesurupan? Monggo Ibu Tri, silahkan dijawab dulu. Ya, untuk gelombang otak memang belum ada pengukurannya, Ibu. Jadi itu hanya mungkin para ilmuwan, saya juga belum kemudian tahu sampai di mana untuk gelombang itu. Karena itu gelombangnya sangat kecil, di bawah delta. Jadi yang bisa diukur adalah auranya, Ibu. Jadi kalau gelombangnya tidak bisa. Kemudian untuk hubungan antara kesurupan dengan indigo ya, Ibu. Nah, biasanya seorang anak indigo itu dia akan mampu berkomunikasi dengan yang makhluk lain. Nah, ketika anak itu tidak kuat, itu dia yang akan kalah, Ibu. Jadi justru kekuatan, karena dia menarik makhluk lain atau yang di sekitarnya, itu kalau dia tidak kuat, dia akan kemasukan. Dan biasanya ketika satu kali dia sudah kemasukan, itu akan menjadi istilahnya langganan seperti itu. Jadi ada hubungannya, tetapi mungkin dari beda ya Bu, antara mungkin indigo dengan mungkin yang dulu neneknya atau kakeknya itu punya, itu sebenarnya berbeda. Karena indigo itu tidak mesti dia bisa melihat hal-hal yang di dimensi lain. Jadi kalau orang yang kemungkinan mungkin dituruni jin katakanlah seperti itu, dia akan bisa mudah kesurupan kalau dia memang tidak kuat untuk mengelola
mengelola makhluk itu tadi. Demikian Ibu. Begitu untuk Ibu Nurhayati, apakah sudah jelas? Ya, jadi beda ya antara dengan yang indigo dan kesurupan. Memang anak indigo itu kalau memang tidak kuat harus bisa istilahnya menguasai diri sendiri supaya tidak kalah. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah ini, Bu Anik. Beri Bu Nurhayati, ini ada apa ini? Tadi karena dulu anak saya seri ini tuh maksudnya gimana ini? Presensi ya. Ini karena dulu murid saya seri, ini maksudnya gimana ini? Sering melihat hantu ya. Termasuk yang bisa melihat hantu bisa disebut indigo, Ibu. Pertanyaannya, apakah yang bisa melihat hantu itu bisa disebut indigo? Terus kalian dijawab agar bisa mengelolanya bagaimana untuk ini supaya tidak kesurupan tadi mungkin ya. Ya, terima kasih Bu. Jadi kalau orang yang bisa melihat itu sudah disebutkan tadi untuk ciri-cirinya, dia bisa melihat dimensi lain. Kemungkinan dia juga anak indigo Ibu. Tetapi perlu juga diketahui, bisa juga dia mempunyai mungkin jin yang dari neneknya atau apa, biasanya orang Jawa menyebutnya itu adalah turunan gitu ya. Nah, itu bisa dilihat di situ juga. Nah, cara untuk mengelolanya itu ya tergantung dari anaknya itu sendiri. Jadi dia harus bisa memanage itu tadi. Mungkin banyak dia untuk berdoa, kemudian beribadah. Saya dulu bahkan awal-awal itu saya juga sempat panas Ibu ketika saya tahu, bahkan menyadari kalau saya juga bisa merasakan atau melihat hal seperti itu. Tapi kemudian disarankan untuk kemudian banyak berdoa, kemudian banyak. Nah, yang kedua adalah jangan selalu diperhatikan ketika dia melihat. Istilahnya adalah cuek, Ibu. Jadi jangan diperhatikan ketika di sekeliling itu ada apa-apa. Karena ketika kita memusatkan perhatian ke mereka, mereka dengan sendirinya akan tertarik ke kita. Dan itu akan memudahkan si anak tadi itu kemasukan atau kerasukan tadi ketika dia bentengnya tidak kuat. Jadi anak itu harus memang diperlakukan luar biasa. Jadi harus dia rajin. Mungkin kalau muslim sholat malam, tahajud, wiridan dan sebagainya. Jadi seperti itu, Ibu. Ya. Begitu Ibu Ani. Jawaban dari Ibu Tri. Saya kira sudah jelas ya. Tergantung kita bagaimana untuk menghargai mereka yang mempunyai kelebihan, dikaruniai kelebihan oleh Tuhan seperti itu. Monggo Bapak Ibu yang lain silahkan kalau ingin bertanya lagi. Ibu Suharni. Ibu Suharni ya? Di mana ya tanya? Oh belum, baru menulis. Monggo. Saya boleh bertanya enggak, Bu? Saya boleh bertanya enggak ya, Bu ya? Bagaimana? Boleh. boleh. Apa beda dukun dengan orang indigo? Apakah dukun itu mesti indigo atau indigo bisa jadi dukun? Tidak dua-duanya, Ibu. Kalau dukun itu biasanya dia belajar, Ibu. Jadi tidak alami. Dia mungkin belajar pakai mungkin berdiam diri atau apa ya, seperti apa ya, tapa enggak ya kalau tapa ya. Ya, jadi dia belajar dan biasanya ciri-ciri dukun itu dia memakai syarat. Misalkan pakai ayam cemani, kemudian kembang dan sebagainya. Menurut saya, tapi ini menurut pribadi saya ya, jin itu ketika dia mengajukan syarat, kemudian dia dipenuhi, misalkan saya minta kembang, nanti berikutnya dia akan minta lagi dan seterusnya. Maka ketika ada yang seperti itu, kalau menurut saya itu tidak usah dituruti sebagai syarat dan sebagainya. Istilahnya banyak kok cara doa yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan itu. Jadi kalau
Kalau indigo biasanya memang disebut dukun, Ibu, karena dia mempunyai indigo yang punya kemampuan, tapi ya kalau yang mempunyai kemampuan dimensi lain itu biasanya disebut indigo karena dia mempunyai kemampuan yang lain, disebut dukun. Itu kalau di masyarakat, dan itu yang label yang sebenarnya tidak benar karena antara dukun dengan indigo itu berbeda. Gitu. Indigo itu yang cenayang dan paranormal itu ya Ibu ya? Paranormal beda lagi. Paranormal itu biasanya dia menggunakan analisis datanya. Jadi kalau sebenarnya begini, kalau orang melihat masa depan itu kemudian tidak kemudian jelas, Ibu. Seorang indigo itu tidak namanya indigo itu juga manusia. Ya tidak kemudian sempurna, itu tidak. Jadi ketika melihat masa depan menerawang itu hanya sebagian. Jadi kesempurnaan itu milik Allah ya. Jadi kalau melihat ya misalkan hanya melihat mungkin banjir, apa. Nah, kemampuan analisis dari indigo itu yang mengungkapkan nanti ada bencana ini lah, itu adalah kemampuan analisisnya. Tetapi ketika melihatnya itu hanya melihat sebagian saja, misalkan di mana bendanya tadi kok hilang, terus ada mungkin yang tanya ya, itu hanya di rumput, itu hanya di mana, tidak kemudian bisa menyebutkan dengan jelas, itu tidak bisa. Itu kalau menurut saya. Jadi tetap beda ya. Jadi yang jadi ciri khas indigo asli itu yang bagaimana ya Bu ya? Itu yang ketajaman tadi atau biasa disebut indera keenam. Jadi kalau orang indigo itu mesti dia punya indera keenam, tetapi kalau orang punya indera keenam itu dia belum tentu indigo. Karena indera keenam itu semua orang itu punya, Ibu. Hanya dia bisa mengelola aktif dan tidaknya itu tergantung dari masing-masing individu. Oh, begitu ya. Silakan yang lain boleh bertanya. Mana? Ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Harni. Bagaimanakah cara mensikapi seorang anak yang masih kecil di bawah 5 tahun? Kita sebagai orang tua mempunyai anak seperti itu. Ya. Monggo Bu. Di bawah 5 tahun ya Ibu. Biasanya anak-anak di bawah 5 tahun itu belum terdetek antara indigo dan tidak, Ibu. Karena nanti itu anak terdetek ketika dia berusia di atas 5 tahun. Jadi kalau di atas 5 tahun dia masih punya kemampuan itu bisa didetek kalau itu mungkin memang anak indigo. Tetapi kebanyakan anak kecil di bawah 5 tahun itu dia memang peka. Jadi sering melihat hal-hal yang tidak kelihatan seperti itu. Nah, caranya untuk amannya adalah ditutup auranya untuk melihat tadi, Bu. Dan cara menutup aura itu berbeda-beda ya. Mungkin tergantung, mungkin kalau tadi orang mengatakan masyarakat itu orang pinternya begitu ya. Itu ditutup dulu penglihatan dia ke makhluk lain itu. Kemudian yang kedua, kalau dia memperlihatkan ciri yang lain seperti mungkin emosinya dan sebagainya, itu kita arahkan. Jangan kemudian kita langsung memarahi dan sebagainya. Karena anak-anak seperti itu sangat ekstrim. Jadi dia perlu pendampingan untuk mengarahkan marahnya tadi. Mungkin dialihkan. Biasanya kalau marah itu cara meredakannya dia dialihkan anak tadi. Dialihkan ke hal-hal yang lain tuh yang menarik perhatiannya si anak tadi. Mungkin itu, Ibu. Oh ya. Ya, terima kasih Ibu atas paparannya. Saya mau tanya lagi. Mungkin Bapak Ibu yang lain silahkan yang mau tanya. Silahkan bisa langsung atau melalui chat. Monggo, mumpungnya waktunya masih agak lumayan panjang ini. Kami beri kesempatan. Monggo Bapak Joko, silahkan kalau mau bertanya. Ibu Harni sudah puas dengan jawabannya Ibu Tri tadi? Ya, terima kasih. Ya sedikit sharing karena saya punya keponakan itu juga setiap sore di bawah 5 tahun itu menangis terus. Jadi tidak tahu kondisinya apa, tiba-tiba kalau maghrib itu menangis terus. Nah, sebagai orang tua kan kami tetangganya juga merasa
kadang terganggu dengan situasi kayak gitu. Nah, ada yang menyarankan beberapa harus ke orang pintar atau apa karena setiap hari sehabis maghrib. Nah, itu ciri-ciri apakah bisa disebut indigo bahwa bayi tersebut itu melihat yang aneh-aneh sehingga dia menangis terus. Kejadian anak-anak seperti itu sebenarnya cukup banyak, Ibu. Jadi itu belum bisa dikatakan bahwa anak itu indigo. Tadi saya katakan ketika anak masih kecil di bawah 5 tahun itu belum bisa terdetek. Kecuali mungkin dia diukur pakai AVS tadi ya. Nah, untuk gejala maksudnya yang bisa kita lihat itu belum bisa. Karena anak seperti itu masih masih peka dengan hal yang seperti itu. Nah, eh, maaf Muslim Ibu yang ponakannya tadi ya. Muslim ya. Nah, kalau Muslim itu biasanya dicoba. Nanti ya Jabri apa mungkin saya share sekalian di sini caranya untuk bisa. Bisa di-share aja Bu sekalian. Iya, Saya juga punya oke. ponakan seperti itu. Ya, itu coba nanti dibacakan Al-Fatihah Ibu. Karena memang waktu pergantian antara siang dan malam itu biasanya makhluk-makhluk seperti itu baru rame-ramenya Ibu. Jadi waktu maghrib dan subuh. Jadi di kedua waktu itu bisa dibacakan dengan Al-Fatihah, Ikhlas, eh, Falak, Ikhlas dan Anas ya. Kemudian coba diusapkan di mukanya Ibu, terutama di bagian yang mata. Kalau tetapi jangan dibacakan ayat kursi dulu Ibu. Karena perlu diketahui bahwa tidak semua makhluk seperti itu bisa dibacakan ayat kursi. Terkadang kita salah ketika ada yang misalkan kesurupan apa, langsung dibacakan ayat kursi dan itu belum belum tentu karena mereka juga mempunyai jenis. Ada yang jenisnya baik, ada yang jenisnya tidak baik. Biasanya ketika jenisnya bisa dikatakan tidak baik atau hitam, itu dia akan memberontak ketika dibacakan ayat kursi. Yang paling aman adalah dibacakan dulu Al-Fatihah, Ikhlas, Falak, dan Anas, kemudian silahkan untuk terutama waktu maghrib dan subuh Ibu. Kalau yang di lain silahkan, biasanya anak-anak memang menangis waktu maghrib memang. Itu bisa diusapkan di bagian wajahnya. Jadi saya pernah juga seperti itu, jadi ada anak yang tetangga saya yang seperti itu. Itu saya coba seperti itu, alhamdulillah dengan izin Allah berhasil. Bagus sekali ya Bu ya. Terima kasih Ibu atas paparannya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, selamat datang Ibu. Siapa ini? Bu Erna. Silahkan yang mau bertanya. Masih diberi kesempatan mumpung ini ada pakarnya indigo dan Bapak Ibu perlu ketahui bahwa Ibu Tri ini juga seorang indigionis. Jadi kalau Ibu atau Bapak Ibu ingin kenal dengan Putri, ingin melihat suasana rumahnya ini aman atau tidak, Aduh, malah promosi. bisa panggil Putri dan gratis ya. Dan gratis Ibu. Oke, mari Bu Mami silakan kalau mau bertanya. Nggak dengar ya? Mau tanya. Sebentar nggih Bu ya, masih ini Bu Mami dalam proses mau bertanya. Belum masuk Ibu, monggo. Belum? Belum. Masuk Ibu, monggo silakan. Ada yang lain? Yang lain silakan chat dulu persiapan bertanya. Maaf ya, saya Oke, juga sudah. belum pernah tes indigo, Oke, sudah. jadi ini hanya saya mengetahuinya dari gejalanya saja. Bukti malah promosi ini. Iya. Penasaran? Penasaran soalnya. Iya. Jadi Ya, kalau sudah tadi masuk Bu Ibu. Hari menyatakan tetangganya itu di bawah 5 tahun sering menangis. Kemudian apakah itu bisa dikatakan indigo? Sedangkan jawabannya dari Bu Tri tadi menyatakan kalau belum 5 tahun belum bisa terdeteksi. Belum tentu ya. Nah, anak saya itu juga kalau menurut saya dia juga punya indera keenam. Karena dari umur 1,5 tahun itu sudah terdeteksi bisa berkomunikasi dengan makhluk astral. Karena pernah beberapa kali kalau ditanya
dia itu ngomong sendiri, saya pikir dulu dia itu autis. Karena suka ngomong sendiri, suka ini, terus saya tanya, "Dek, kamu ngapain?" "Ibu jangan ganggu, aku sedang bermain." "Temannya siapa?" "Pokoknya temanku banyak." "Di mana?" "Di sini, pokoknya ibu jangan lewat di sini." Kemudian beberapa peristiwa juga dia bisa melihat beberapa makhluk astral lainnya, sehingga sering cerita ke kakaknya. Namun suatu saat dia juga sangat ketakutan melihat itu. Nah sekarang di usia 5 tahun, itu ya agak jarang, tidak sesering waktu masih kecil. Nah itu apakah bisa dikatakan anak saya itu indigo atau bagaimana? Kemudian lebih baik anak indigo itu ditutup atau dibiarkan berkembang dan dalam bimbingan begitu. Kalau harus dibimbing modelnya seperti apa? Terima kasih. Oh, ya, terima kasih Bu. Langsung saja Ibu dijawab. Oke. Kalau di atas 5 tahun dia masih mempunyai gejala seperti itu, menurut saya kemungkinan Ibu, karena kalau tanpa dites dan sebagainya, kita juga tidak tahu pasti ya. Kemungkinan dia adalah seorang indigo. Tetapi demi amannya itu ketika anak masih kecil itu sebaiknya ditutup dulu. Ketika seorang anak itu belum bisa memanage itu tadi yang melihat dan sebagainya. Karena takutnya nanti ketika secara tidak sadar seperti tadi dikatakan bermain-main dan sebagainya itu ikut bermain dan mungkin dibawa ke alamnya itu yang akan menjadi bahaya. Kecuali nanti ketika anak itu sudah mulai bisa mungkin 10 tahun atau apa, dan biasanya anak yang ditutup itu juga nanti dengan sendirinya bisa akan terbuka sendiri. Jadi bimbingannya ya itu tadi, kita jangan menganggap bahwa anak-anak seperti itu adalah autis itu. Tadi mungkin Ibu katakan di awal kalau awalnya itu kemungkinan malah Ibu mengira itu autis itu ya. Tidak Ibu. Jadi itu memang perlu kita arahkan ketika mungkin melihat seperti itu, jangan kemudian kita malah alihkan, cuekan dan sebagainya, tidak. Tetapi kita ajak komunikasi, sudah betul Ibu. Jadi kita ajak komunikasi, misalkan kamu melihat apa itu. Nah, mungkin kita masa sih seperti itu, wajahnya kayak apa, justru kita pancing agar dia bisa mengemukakan itu. Jadi dia merasa akan diperhatikan, tidak seperti wah aku kok dianggap aneh dan sebagainya. Seperti itu Bu jawaban saya. Begitu Ibu Yami sudah. Karena sangat menarik materi ini. Materi ini sangat menarik dan kebetulan memang anak saya itu gitu loh. Nah, ciri-cirinya pun hampir sama dengan yang dipaparkan oleh Bu. Iya. Dan itu kemungkinan memang indigo Ibu. Nah, artinya ketika saya memarahi kakaknya sampai nangis, dia itu kalimatnya seperti orang tua, "Ibu, jangan membuat Mbak Yas itu nangis." Ya, maaf ya Bu ya, ini masih ada pertanyaan lagi dari Ibu Raihana ya. Ibu, materi ini menarik banget. Saya ada pengalaman ketika menghadapi kesurupan. Apa yang harus kita lakukan Bu? Itu yang pertama, sekalian ya Bu ya, pertanyaan yang berikutnya. Termasuk itu ya Bu, pernah dengar dari teman keponakannya kalau diajak ke rumah makan nggak mau makan karena melihat hal-hal yang aneh. Misalnya ada makhluk yang melebihi makanan yang disajikan. Ini pertanyaan dari Bu Ani. Masih sambung dari Bu Ani lagi. Iya, sekolah pernah kejadian kesurupan. Kok bisa nyetrum ke beberapa teman ya? Gih. Monggo silakan Bu, langsung jawab. Yang pertama tadi apa Bu, kesurupan? Kesurupan ya, bagaimana menghadapi anak yang kesurupan. Saya juga pernah seperti itu Bu. Jadi dibawa ke sini kesurupan. Kemudian cuma saya pegang, saya doa dengan kepercayaan saya sendiri. Akhirnya dia sadar, kemudian juga dia malah melihat, Bu Bekti jangan di situ, di belakang Ibu tuh banyak itu ada mbak-mbak yang mau ngajak main, lah malah saya jadi takut. Tapi itu nggak apa-apa. Yang pertama Ibu, kesurupan itu sebenarnya ada macam-macam ya. Ketika anak sudah dia membawa bakat ke sana, itu artinya bakat untuk melihat hal yang tidak nampak, itu biasanya dia akan mudah sekali
ketika tidak kuat tadi itu akan kesurupan, dan itu yang bisa menyembuhkan adalah anak itu sendiri, Bu. Kalau kasusnya seperti itu. Kalau mungkin karena anaknya tadi dia ngelamun dan tidak sadar dan sebagainya, kemudian kesurupan, itu tergantung juga Ibu. Ada yang kemudian langsung dibacakan Yasin dan sebagainya, atau mungkin malah ayat kursi ya yang sering. Itu kadang-kadang anaknya malah tambah berontak. Yang pertama harus dilakukan itu adalah dipisahkan dari kerumunan orang. Jadi dia harus dibawa ke tempat yang memang mungkin hanya beberapa orang. Karena memangnya nyetrum Ibu. Karena nanti dia gelombangnya tadi itu akan mungkin mengundang yang lainnya. Jadi yang lainnya ikut kemasukan seperti itu. Jadi yang pertama harus dilakukan dipisahkan dari kelompoknya. Jadi dia disendirikan. Kalau saya biasanya nanti saya bawa ke UKS atau kemana kalau di sekolah seperti itu. Jadi kalau mungkin di sekolah Bapak Ibu ada yang mungkin bisa indera keenam jalan, itu bisa ketika ada kegiatan camping atau sebagainya itu diantisipasi dulu. Sekeliling itu dijawab dulu makhluk-makhluknya seperti itu biar tidak ganggu. Jadi untuk mengantisipasi anak-anak kesurupan tadi. Jadi kesurupan itu berbeda-beda Ibu, cara penanganannya tergantung dari kesurupannya anak tadi. Jadi pernah saya bacakan ayat kursi, dia malah tambah parah. Kemudian ternyata anak tadi itu dia punya memang dari simbahnya itu punya, dan dia ketika tenang itu dia harus membawa kembang kantil. Nah itu yang membuat anak tadi jadi tenang dan dia. Nah ada lagi yang anak itu saya hanya kalau ini di sini terus dia tidak akan sembuh. Akhirnya dikeluarkan dari zona itu. Jadi waktu itu di situ kesurupannya di lapangan, dia harus dikeluarkan dari zona tadi, dibawa jauh dari situ, dia sembuh dengan sendirinya. Jadi untuk kesurupan saya tidak bisa kemudian, oh anak ini tidak bisa, karena itu memang penanganannya sendiri-sendiri. Ada yang kemudian hanya dibacakan Al-Fatihah sudah. Ada memang trik sendiri untuk menangani kesurupan itu, tetapi itu memang kalau tidak kuat maka tidak saya share di sini. Jadi nanti kalau tidak kuat akan kembali ke dia sendiri. Nah, kemudian untuk yang rumah makan itu menarik. Itu ada cerita seperti itu. Jadi Cerita ya. Katanya Emang Joni gitu sama makhluk halus sehingga ini ayamnya laris. Laris itu ya. Nanti kalau dibawa pulang biasanya nggak enak itu ya. Betul. Iya, aku tadi makan cari ini. Kemarin makan mie ayam. Jadi tidak bisa dipungkiri Bu, memang banyak sekarang yang menggunakan istilahnya penglaris ya. Itu kadang-kadang diletakkan di foto, kemudian ada yang dipatung. Saya pernah ada teman yang karena kok dagangannya sepi seperti di YouTube. Nah ternyata ketika saya di situ, saya hanya bilang saya nggak bisa Ibu, saya hanya mencoba saja karena saya bukan kemudian membuka praktek gitu. Tidak ya, saya ketika ada saya hanya mencoba saja. Alhamdulillah izin Allah bisa gitu. Jadi di situ memang ada yang membuat ketika orang makan itu justru didekati dengan, dan itu dia diletakkan di patung ceritanya, di patung yang patung itu yang apa sih kayak itu. Jadi di situ ada yang mungkin hanya digantung di pintu, ada kemudian yang di saya pernah di warung bakso itu dengan kebetulan adik saya juga Kantong bisa gitu ya. ya di kantong-kantong. Oh itu berarti isinya Itu makhluk halus itu ya. iya, tetapi kita juga itu syarat Ibu. Jadi itu syarat dari ya biasanya orang yang boleh dikatakan tadi orang pintar tadi kan memberikan syarat apa biar dia kemudian laris dan sebagainya. Dan itu yang justru ketika itu dimanfaatkan tidak baik, itu untuk nyalai penjual yang lain saingannya itu yang tidak bagus. Jadi yang kalau mungkin dia dimanfaatkan oleh tokonya sendiri ya terserah, itu urusannya dia dengan yang atas itu ya, dengan Tuhan. Tapi ketika digunakan kemudian untuk menutup dagangannya temannya atau apalah, itu yang tidak baik. Nah itu sebenarnya bisa juga dihilangkan oleh pemiliknya tadi. Ya intinya adalah banyak doa saja untuk menghindari hal-hal yang seperti itu. Itu untuk saya pernah di warung bakso itu juga iya, bahkan saya pancing yang jin tadi datang, kemudian pergi datang lagi lah, saya keceplosan Pak Di ngopo di situ gitu. Akhirnya ya sudah saya dipelototi babile itu. Nah, itu pengalaman saya itu sama adik saya juga kebetulan bisa di sepupu tadi. Kemudian yang ketiga tadi yang
Apa tadi? Yang ketiga tadi Yang merembet tadi ya? yang Sepertinya tadi Resti sudah sudah jawab ya. sudah saya jawab. Iya. Iya, monggo Ibu. Ya, terima kasih Ibu Tri yang sudah memaparkan materi yang sangat menarik dan itu tidak kita pungkiri bahwa itu banyak sekali terjadi di dalam masyarakat kita, terutama di sekolah-sekolah ini yang kadang-kadang anak-anak didik kita kesurupan ya, walaupun sebenarnya ada yang mengatakan kalau yang kesurupan itu hanya karena faktor psikologis, itu benar apa salah nggak tahu, kondisi psikologisnya sehingga mudah untuk dimasuki oleh Bisa jadi Bu. ya, dimasuki oleh orang lain yang tidak kelihatan, itu maksudnya. Karena waktunya sudah habis ya, jadi untuk tanya jawab saya tutup sampai di sini. Kalau ingin lebih mendalam lagi belajar tentang indigo ini, bisa langsung aja ke Japri dengan Putri ya. Nomor handphone sudah ada di grup, dan kalau ingin konsultasi ya monggo silahkan Japri saja. Malah jadi promosi. Maaf, ini moderatornya ini jurusan marketing, jadi ya sekaligus mempromosikan kemampuan yang dimiliki oleh Ibu Tri ini. Masih ada yang masuk satu gimana? Sudah Ibu, kita tutup aja karena waktunya sudah hampir habis, dan saya persilakan Ibu Tri untuk membuat kesimpulan dari presentasi yang sudah dipaparkan ini. Monggo. Baik Ibu, untuk kesimpulannya bahwa memang indigo itu menjadi perhatian masyarakat banyak karena perilakunya yang aneh, bahkan mungkin dianggap kadang stres gitu ya. Tetapi itu bukan sebuah cacat ataupun kelainan jiwa, tetapi hanya butuh perhatian kita saja untuk membijakinya biar dia juga bisa dianggap anak-anak normal seperti yang lainnya, sukses seperti yang lainnya. Mungkin yang pertanyaan belum terjawab, nanti boleh Japri ke saya, tetapi maaf saya tidak buka praktek ya. Jadi hanya sekedar untuk berbagi ilmu, untuk kebaikan yang orang lain, untuk yang lain. Demikian Ibu, terima kasih waktu yang sudah diberikan dan perhatian Bapak Ibu semua. Terima kasih sekali lagi untuk Putri. Kita berikan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk Putri tentang indigo ini ya. Jadi saya juga terbuka wawasan saya tentang indigo ini, dan saya sebagai moderator terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua di sesi ke siang hari ini, dan saya juga minta maaf apabila di dalam menyampaikan acara VCT ini ada banyak kesalahan. Kami mengucapkan mohon maaf ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada host untuk menutup acara di sesi ketiga ini. Monggo. Terima kasih kepada dengan materi yang sangat menarik menutup acara. Maaf Ibu, speakernya belum kelihatan. Terima kasih kepada Ibu Teresia dan Ibu Tri yang telah memaparkan materi tentang indigo. Untuk menutup sesi acara 3 pada sore hari ini, marilah kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama bagi yang beragama Islam, sedangkan bagi yang beragama lain kami silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya yang menyampaikan memimpin salahnya acara Fikon. Bila kurang berkenan kalimat-kalimat yang saya lontarkan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih. Aduh. Oh iya, absen. Akhirnya.